pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bernama Mei Nurmoli Manulang SPD. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Siatus Barita akan menyampaikan maklumat pelayanan di SMP Negeri 2 Siatus Barita. Dan kami berkomitmen, jajaran manajemen, pendidik, dan tenaga kependidikan akan melayani dengan setulus hati, memberikan pelayanan yang terbaik kepada tenaga kependidikan. Profil daripada SMP Negeri 2 Siatus Barita. SMP Negeri 2 Siatus Barita terletak di Desa Simanarpang, Kecamatan Siatus Barita yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara dengan NPSN 10220269, di mana akreditasi sekolah kami adalah B Unggul, kemudian bentuk pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Visi daripada sekolah kami menghasilkan lulusan yang berdaya saing, cerdas, terampil, beriman, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Pada tahun 2025-2026, siswa yang ada di sekolah kami 125 orang, laki-laki 66 orang, perempuan 59 orang, sedangkan guru 11 orang, dan tata usaha kami ada 2 orang, dan kepala sekolah definitif 1 orang. Pengelola dana BOS. Pada tahun ini, dana BOS yang kami terima adalah 145 juta rupiah yang dibagi dalam 2 tahap yang dirinci pada beberapa item yang saya tampilkan pada slide yang seperti yang kita lihat ini. Maklumat pelayanan ini saya membagi atas 5. Yang pertama adalah bersikap profesionalisme, memberikan pengajaran kepada siswa tanpa memandang status. Yang kedua, transparan dan akuntabel, terbuka dalam informasi baik mengenai keberadaan siswa, guru, dan sekolah. Yang ketiga, cepat dan tepat, selalu mengatasi setiap permasalahan yang ada di sekolah dengan tanggap. Yang keempat, bebas pungli, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada siswa. Yang kelima, pendidikan berbasis kerohanian, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang mengintegrasikan nilai-nilai iman. Pengelolaan administrasi sekolah. Pengelolaan ini harus ada di sekolah, di mana administrasi kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, dan administrasi yang semuanya harus terangkum dan sama-sama harus dapat dijalankan demi sekolah yang lebih baik dan menghasilkan juga dampak yang lebih baik untuk sekolah tersebut. Integrasi teknologi informasi ke dalam manajemen operasional dan proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem pendidik yang berpusat pada siswa, berbasis multimedia, serta memperluas akses informasi secara kreatif dan kritis. Pengembangan sekolah, proses sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas kapasitas daya saing sekolah, saya bagi atas 3. Yang pertama, kualitas pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran harus inovatif dan berpusat kepada siswa. Yang kedua, kualitas guru, meningkatkan pelatihan guru dan meningkatkan disiplin tenaga kependidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana, pemenuhan perawatan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang menunjang dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Program unggul sekolah, program khusus yang dirancang sekolah untuk memberikan nilai tambah di luar kurikulum standar nasional adalah yang pertama, pengembangan bakat, baik dalam bidang akademik, kemudian budaya, olahraga, dan ilmu-ilmu sains lainnya. Kemudian kegiatan yang mendukung karakter dan keterampilan abad 21 harus ada integrasi antara pembelajaran di sekolah dengan pelaksanaan pembelajaran yang mendukung pada abad 21. Yang ketiga, mahir berliterasi. Membaca bukan hanya kemampuan mampu membaca, tetapi harus bisa bernalar yang kritis. Sesuai dengan program pemerintah Tapanuli Utara melaksanakan program Setapaya, siswa-siswi Tapanuli Utara peduli kebersihan sekolah dan lingkungan, di mana siswa berkesadaran secara mandiri untuk sadar melindungi diri dari perbuatan tidak membuang sampah secara sembarangan dan mau mengutip sampah. Kami juga menerapkan program Sebatik yang artinya adalah sehari bebas sampah plastik. Program unggulan Tapamajuma Tapanuli Utara mampu maraitong, majalah, matosa, atau berhitung, membaca, dan bercerita
yang mengajak siswa-siswi semakin mampu dalam berhitung, membaca, dan bercerita yang diikuti dengan pembangunan karakter. Hari ini bisa kita lihat pada link yang kami sematkan untuk melihat apa-apa saja kegiatan yang kami lakukan di sekolah pada program Taman Majmua. Program unggulan sekolah kami yang pertama, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk proses menunjang proses pelaksanaan pembelajaran yang terlaksana pada tahun ajaran baru. Yang kedua, peduli Olimpiade. Siswa dan guru harus mau peduli Olimpiade, meningkatkan minat siswa untuk meningkatkan nilai akademik. Yang ketiga, mengembangkan minat atau keterampilan siswa baik dalam bidang budaya, olahraga, dan sains untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Sehat Sperita. Dan yang keempat adalah pembimbingan siswa yang tidak paham membaca. Yang kelima, melaksanakan program yang bekerja sama dengan kesehatan ataupun puskesmas tentang pola hidup sehat yang mempengaruhi kehidupan terlebih anak siswa kami yang ada di sekolah untuk semakin mencerdaskan kehidupannya dirinya sendiri melalui program hidup sehat. Prestasi yang ada di sekolah kami ini dilihat untuk bidang ekonomi, bidang akademik selama saya menjabat di sekolah ini belum ada. Tetapi pada bidang olahraga catur telah menorehkan prestasi sekolah. Untuk guru kami, sekolah pernah mendapatkan medali perak pada kegiatan Olimpiade Boxing dan juga pertandingan catur yang mendapat juara satu. Untuk sekolah, kami termasuk sekolah yang merupakan sekolah penggerak dan penerima Boxing yang sudah beberapa tahun. Data capaian ini terlihat dari hasil yang diperoleh berdasarkan peserta didik, guru dan sekolah. Sebanyak 1 guru peraih juara dan siswa peraih juara catur sebanyak 3 orang. Permasalahan yang ada di sekolah kami yang cukup urgen adalah yang pertama, terdapat kekurangan minat dalam berliterasi dan numerasi. Oleh karena itu, sebagai solusi, kami menghadirkan buku-buku literasi yang membantu siswa untuk membaca, baik itu di dalam kelas ataupun di perpustakaan, meningkatkan minat mereka di dalam berliterasi. Kemudian, terdapat anak memiliki kebutuhan khusus atau inklusif dengan alasan di sekolah orang tua tidak mampu menyekolahkan anak ke SLB karena jarak yang cukup jauh. Karena ini kami membuat kelas khusus kepada anak tersebut dan target saya untuk menuntaskan anak tersebut bisa tamat dengan paham membaca. Yang ketiga, siswa tidak ada semangat untuk mengikuti setiap Olimpiade. Oleh karena itu, target saya selama 3 bulan ke depan ini harus mengikuti setiap event baik yang ada di kecamatan ataupun di kabupaten untuk mengikut sertakan siswa dalam setiap kompetisi. Observasi dan setiap kegiatan yang sudah lakukan, saya akan melakukan observasi, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang membantu proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan saya melakukan yang terbaik di SMP Negeri 2 Sehat Sperita. Sebagai kesimpulan yang bisa saya berikan adalah bahwa pelayanan yang terbaik akan mendatangkan kebaikan kepada setiap yang kita lakukan. Ini saya memegang kata, tidak ada kata terlambat jika kita tidak memulai sama sekali. Oleh karena sebab itu, pelayanan yang saya lakukan harus memberi dampak dan warna, terlebih untuk SMP Negeri 2 Sehat Sperita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih, dan semoga dengan pelayanan yang saya berikan di SMP Negeri 2 Sehat Sperita akan memberikan warna tersendiri untuk sekolah SMP Negeri 2 Sehat Sperita. Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara maju, berbudaya, berkelanjutan.